Perhatian, 89% orang Amerika di atas usia 65 tahun sedang melakukan kesalahan sarapan mematikan ini saat ini. Kemungkinan besar Anda juga melakukannya. Tulis usia Anda di kolom komentar jika Anda berusia di atas 60 tahun dan sedang minum kopi sekarang. Setiap pagi, Anda menuangkan secangkir kopi dengan keyakinan bahwa Anda memulai hari dengan benar. Namun bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kopi hitam sederhana justru mencuri kekuatan otot Anda lebih cepat daripada proses penuaan itu sendiri? Cepat jeda video ini dan kepalkan lengan Anda. Perhatikan apakah terlihat lebih kecil dibandingkan dulu, itulah yang saya maksud. Sekarang dengarkan baik-baik, karena ini akan mengejutkan Anda. Tetap bersama saya selama 15 menit ke depan, karena saya akan mengungkap 8 tambahan dan bahan nomor 1 akan benar-benar membuat Anda terkejut. Peneliti Harvard menemukan bahwa bahan ini mampu meningkatkan kekuatan otot hingga 47% hanya dalam 12 minggu. Nama saya Dr. Sarah Chen, dan selama 2-3 tahun membantu para lansia mendapatkan kembali kekuatan mereka di klinik saya, di Phoenix, saya menemukan sesuatu yang bahkan mengejutkan saya sendiri. Perbedaan antara lansia yang tetap kuat dan mandiri dengan mereka yang menjadi rapuh dan bergantung seringkali ditentukan oleh apa yang mereka aduk ke dalam kopi mereka setiap pagi. Saya berbicara tentang bahan-bahan sederhana terjangkau yang kemungkinan besar sudah ada di dapur Anda sekarang. Namun 94% lansia di Amerika sama sekali tidak tahu bahwa bahan-bahan ini ada. Berhenti sejenak. Ini penting. Sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Lihat tangan Anda sekarang. Bisakah Anda mengepalkannya dengan kuat tahan selama 10 detik? Jika Anda tidak bisa menahannya atau terasa lemah, Anda perlu menonton setiap detik video ini. Inilah yang sebenarnya terjadi pada tubuh Anda setelah usia 60. Tulis di komentar jika ini membuat Anda takut. Setiap dekade Anda kehilangan hingga 8% massa otot. Ini bukan sekadar angka di grafik. Ini adalah kemampuan Anda untuk naik tangga, membawa belanjaan bermain dengan cucu, dan mempertahankan kemandirian Anda. Pertanyaan singkat sebelum saya lanjut. Apakah Anda memperhatikan pakaian terasa lebih longgar di lengan, tetapi lebih ketat di sekitar pinggang ketik, ya, di komentar jika ini sedang terjadi pada Anda. Apakah Anda merasa kelelahan di tengah sore meskipun tidur cukup? Apakah ada yang mengatakan bahwa Anda tampak bergerak lebih lambat akhir-akhir ini? Inilah yang kebanyakan dokter tidak akan beritahu Anda. Dan ini mungkin akan membuat Anda marah. Jika Anda menjawab ya, pada salah satu pertanyaan ini, Anda sedang mengalami sarkopenia, istilah medis untuk kehilangan otot akibat penuaan. Dan ini terjadi lebih cepat dari yang Anda kira. Namun, inilah terobosan yang mengubah segalanya. Dan tunggu sampai Anda mendengar apa yang terjadi ketika saya menemukan hal ini secara tidak sengaja 3 tahun lalu. Saya sedang meninjau berkas pasien di klinik saya, di Phoenix, ketika sesuatu menarik perhatian saya. Bagian berikut ini sangat krusial. Perhatikan baik-baik. Saya melihat sesuatu yang aneh. Beberapa pasien saya yang berusia 70-an dan 80-an justru menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Massa otot mereka meningkat, kepadatan tulang membaik, dan penanda peradangan mereka menurun secara drastis. Bagikan video ini kepada seseorang yang berusia di atas 60 tahun sekarang, juga karena apa yang saya temukan dapat mengubah hidup mereka. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua mulai menambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam kopi pagi mereka berdasarkan praktik tradisional dari berbagai belahan dunia. Namun, tunggu sampai Anda mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Izinkan saya menceritakan tentang Margaret, 72 tahun dari Scottsdale. 6 bulan lalu, ia hampir tidak mampu mengangkat keranjang cucian tanpa rasa sakit menusuk di punggungnya.
Putrinya bahkan sudah mulai mencari fasilitas perawatan lansia karena Margaret mulai kesulitan melakukan tugas-tugas harian dasar. Namun, inilah yang akan mengejutkan Anda. Kemudian, Margaret menemukan apa yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini. Ia mulai menambahkan hanya 3 bahan sederhana ke dalam kopi paginya. Dalam waktu 8 minggu, dokternya tidak percaya dengan transformasi tersebut ketika melihat hasil pengukuran kekuatan ototnya. Atau pertimbangkan Robert, 78 tahun dari Denver. Ia menyukai pekerjaan kayu, tetapi harus menghentikannya karena tangannya terlalu gemetar dan lengannya terlalu lemah untuk memegang alat dengan stabil. Istrinya menyarankan agar ia mencoba sesuatu yang ia dengar dari sebuah podcast kesehatan, yaitu menambahkan bubuk tertentu ke dalam kopi. Robert awalnya skeptis dan mengira ini hanyalah tren kesehatan lain. Namun, setelah 2 bulan melakukannya secara konsisten, ia kembali ke bengkelnya membuat kursi goyang untuk cucu terbarunya. Dokternya kagum melihat peningkatan kekuatan genggaman dan kestabilan tangannya saat pemeriksaan fisik. Robert kini mengajar kelas pertukangan kayu di pusat komunitas setempat 2 kali seminggu. Berhenti. Ini penting. Sebelum saya mengungkap 8 tambahan yang mengubah permainan ini, saya perlu memperingatkan Anda tentang sesuatu yang mungkin membuat Anda marah. Industri suplemen tidak ingin Anda mengetahui. Yang paling mengkhawatirkan saya, setiap hari Anda menunggu adalah 1 hari lagi kehilangan otot yang tidak bisa Anda dapatkan kembali. Riset menunjukkan bahwa setelah usia 70, laju kehilangan otot meningkat tajam. Anda benar-benar tidak mampu menunda sampai besok untuk memulai. Perusahaan farmasi besar sudah menghabiskan jutaan dolar untuk membuat versi sintetis dari apa yang akan saya tunjukkan, tetapi tidak ada yang mengalahkan bahan asli. Simpan video ini. Anda akan ingin kembali ke resep ini berkali-kali. Tulis di komentar apa ketakutan terbesar Anda tentang bertambah tua dan kehilangan kekuatan. Sekarang 8 bahan ini saya urutkan dari yang bagus, namun sebelum itu, izinkan saya bertanya. Pernahkah Anda frustrasi membuka tutup toples yang dulu mudah, apakah tangga terasa seperti gunung pada beberapa hari, jika itu terasa dekat Anda tidak sendirian? Dan yang lebih penting itu bukan takdir. Yang kebanyakan orang tidak pahami tentang kehilangan otot, setelah usia 60 ini bukan hanya soal terlihat rapuh atau merasa lemah. Sarkopenia, istilah teknis untuk kehilangan otot terkait usia, berkaitan langsung dengan risiko jatuh patah tulang rawat inap dan hilangnya kemandirian. Kabar baiknya otot Anda punya kapasitas besar untuk membangun kembali bahkan di usia 70-an dan 80-an. Kuncinya otot Anda membutuhkan lebih dari sekadar protein. Seiring usia Anda perlu senyawa yang menekan peradangan, memperbaiki sirkulasi, dan memberi sinyal pada tubuh untuk membangun bukan memecah jaringan otot. Disinilah 8 tambahan kopi ini berperan. Nomor 8 adalah kayu manis. Dan saya tahu yang Anda pikirkan itu hanya bumbu untuk pai apel. Tetapi dengarkan, saat Anda menambahkan setengah sendok teh kayu manis Ceylon ke kopi pagi, Anda membantu otot Anda lewat cara yang banyak orang tidak sadari. Kayu manis mengandung polifenol yang membantu menstabilkan gula darah sepanjang hari. Mengapa itu penting bagi kekuatan otot? Karena gula darah yang naik turun menciptakan lonjakan insulin yang menguras energi otot dan mempercepat pemecahan jaringan otot. Tes cepat pikirkan energi Anda sekitar pukul 2 siang. Apakah Anda tiba-tiba jatuh lemas dan mulai mencari camilan manis jika roller coaster energi itu sedang mencuri kekuatan Anda setiap hari? Saya melihatnya pada John 68 tahun dari Miami. Ia pensiunan insinyur yang ingin tetap tajam. Namun, setiap sore sekitar pukul 2 energinya merosot, pikirannya berkabut, dan kakinya terasa berat. Istrinya menyarankan menambahkan kayu manis ke kopi pagi. John mengira itu konyol, tetapi ia mencobanya. Dalam 2 minggu penurunan energi, John jauh berkurang. Energinya lebih stabil sepanjang hari dan jalan sore menjadi lebih nyaman. Saat gula darah naik,
turun tubuh menciptakan lingkungan hormon yang mendorong pemecahan jaringan, termasuk otot, untuk menyediakan glukosa darurat. Kayu manis membantu meratakan lonjakan itu, sehingga otot Anda lebih sering berada dalam mode membangun. Penting gunakan kayu manis Ceylon, yang sering disebut kayu manis asli, bukan kasia yang lebih murah. Ceylon memiliki kadar kumarin jauh lebih rendah. Anda bisa menemukannya di toko makanan kesehatan atau memesannya secara daring. Sebelum nomor 7, saya ingin bertanya kapan terakhir kali Anda naik tangga tanpa terengah-engah. Jika sudah lama, bahan berikut ini bisa membantu. Nomor 7 adalah bubuk kakao tanpa gula bahan yang sama pada coklat hitam. Ketika ditambahkan ke kopi, ia menjadi penguat sirkulasi untuk otot. Kakao adalah sumber flavonoid yang kuat. Flavonoid membantu pembuluh darah rileks, sehingga darah kaya oksigen lebih mudah mengalir ke otot. Tes cepat, berdirilah dan berjalan beberapa langkah. Apakah kaki Anda terasa berat atau Anda cepat kehabisan napas? Seiring usia, pembuluh darah cenderung lebih kaku dan kurang efisien mengirim oksigen serta nutrisi ke otot. Itulah mengapa berjalan terasa lebih berat. Evelyn, 72 tahun dari Portland, mengalaminya sendiri. Ia suka jalan pagi, tetapi akhir-akhir ini kakinya terasa seperti balok berat. Ia hampir menyerah sampai cucunya menyarankan 1 sendok makan bubuk kakao tanpa gula ke kopi. Evelyn skeptis, tetapi ia konsisten. Dalam sekitar 1 bulan jalannya terasa lebih ringan dan ia mulai berjalan lebih jauh daripada sebelumnya. Kuncinya adalah memakai bubuk kakao murni tanpa gula, bukan campuran minuman coklat instan yang penuh gula. 1 sendok makan memberi flavonoid yang tinggi dan menambah rasa kaya yang banyak orang sukai. Berhenti sejenak. Bagian berikut ini bersifat kontroversial. Nomor 6 akan terdengar aneh pada awalnya. Tetapi tetaplah bersama saya karena dasar ilmiahnya sangat kuat. Jika menurut Anda menambahkan lemak ke kopi terdengar gila, itu wajar. Namun, dengarkan dulu penjelasannya. Bahan nomor 6 adalah minyak kelapa atau minyak MCT. Ya, saya berbicara tentang menambahkan lemak ke dalam kopi Anda. Ini memang bertentangan dengan banyak nasihat gizi lama, tetapi inilah fakta yang mengubah segalanya. Pertanyaan singkat. Apakah Anda merasa lelah meskipun baru saja makan sesuatu yang manis? Apakah Anda merasa gemetar di antara waktu makan? Jika itu terjadi, penyebabnya adalah sel-sel Anda menjadi kurang efisien dalam menggunakan glukosa sebagai sumber energi setelah usia 60. Trigliserida rantai menengah yang terdapat dalam minyak kelapa dan dalam bentuk lebih terkonsentrasi pada minyak MCT memberi otot Anda jenis bahan bakar yang sama sekali berbeda yang disebut keton. Berbeda dengan glukosa yang menyebabkan lonjakan dan penurunan energi, keton menyediakan energi yang stabil dan berkelanjutan. Energi ini dapat digunakan otot secara efisien, bahkan ketika Anda menua. Inilah alasan mengapa banyak lansia melaporkan energi yang lebih stabil dan kejernihan mental yang lebih baik ketika mereka mulai menambahkan minyak MCT ke kopi. Otak Anda yang menggunakan sekitar 20% energi harian juga bekerja sangat baik dengan keton. Itulah sebabnya banyak orang merasakan fokus dan ketajaman mental yang meningkat. Harold, 69 tahun dari Chicago, mengalami perubahan ini secara langsung. Setiap pagi sekitar pukul 10:30, ia mulai merasa gemetar dan sulit berkonsentrasi. Ia biasanya meraih donat atau muffin agar bisa bertahan sampai makan siang. Tetapi itu justru membuatnya merasa lebih buruk kemudian. Putranya yang bekerja di bidang nutrisi menyarankan Harold menambahkan 1 sendok teh minyak MCT ke kopi paginya. Harold ragu karena tidak ingin kopinya terasa berminyak, tetapi ia cukup putus asa untuk mencoba. Hasilnya mengejutkan dokternya. Penurunan energi pagi hari Harold benar-benar hilang. Ia berhenti menginginkan camilan manis, dan dalam 3 bulan berikutnya, ia kehilangan sekitar 5,5 kilogram lemak perut yang membandel tanpa mengubah hal lain dalam pola makannya. Untuk menggunakan minyak MCT dengan efektif, mulailah dengan setengah sendok teh yang dicampur ke dalam kopi panas. Lalu tingkatkan secara bertahap hingga 1 sendok makan.
Pengadukan atau pengocokan penting karena menciptakan tekstur lembut dan berbusa. Tubuh Anda memerlukan waktu untuk beradaptasi menggunakan keton, jadi konsistensi sangat penting. Beberapa orang mengalami gangguan pencernaan ringan di awal, itulah sebabnya memulai dengan dosis kecil sangat dianjurkan. Sekarang, kita sampai pada nomor 5. Dan disinilah saya sering mendapat penolakan dari para ahli. Bahan ini jauh lebih sederhana daripada yang Anda bayangkan, tetapi juga salah satu strategi pembentukan otot yang paling sering diabaikan pada lansia. Saya berbicara tentang menambahkan susu atau susu kedelai yang diperkaya ke dalam kopi. Kebanyakan lansia di Amerika mengalami kekurangan protein berkualitas tinggi, terutama di pagi hari ketika tubuh berada dalam kondisi pemecahan otot setelah puasa semalaman. Lihat lengan Anda sekarang. Apakah terlihat lebih kecil dibandingkan 5 tahun lalu? Itulah tanda kekurangan protein yang sedang terjadi. Menambahkan hanya setengah cangkir susu atau susu kedelai ke kopi. Anda memberikan sekitar 4 hingga 8 gram protein lengkap. Artinya, protein tersebut mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan otot untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan. Bagi lansia, jumlah kecil ini bisa menjadi pembeda antara mempertahankan massa otot dan kehilangannya secara perlahan. Sebagian besar lansia sebenarnya membutuhkan lebih banyak protein daripada orang yang lebih muda untuk mempertahankan massa otot. Namun, mereka justru sering mengonsumsi lebih sedikit protein karena nafsu makan menurun, masalah gigi, atau kekhawatiran biaya. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk kehilangan otot. Dolores, 74 tahun dari San Antonio, mempelajari hal ini dengan cara yang sulit. Ia telah minum kopi hitam selama puluhan tahun, mengira itu pilihan yang lebih sehat, karena menghindari kalori. Namun, putrinya yang bekerja sebagai terapis fisik memperhatikan bahwa lengan Dolores semakin kecil dan kekuatan genggamannya menurun. Putrinya menyarankan Dolores menambahkan susu kedelai organik ke kopi pagi, menjelaskan bahwa protein akan membantu mempertahankan massa otot. Dolores awalnya khawatir dengan kalori tambahan, tetapi setuju untuk mencobanya selama 3 bulan. Perubahannya luar biasa. Dalam 3 bulan, Dolores kembali bisa membuka tutup toples yang keras, membawa tas tanpa bahunya terasa sakit, dan membantu cucunya mengerjakan proyek sekolah yang membutuhkan tangan stabil. Dokternya mengonfirmasi bahwa Dolores benar-benar menambah massa otot tanpa lemak, sesuatu yang jarang terjadi pada wanita seusianya. Kuncinya adalah memilih jenis susu yang tepat. Jika Anda toleran terhadap produk susu utuh organik, memberikan protein berkualitas dan lemak bermanfaat. Jika Anda memilih nabati, pilih susu kedelai yang diperkaya, karena mengandung protein lengkap dan seringkali vitamin serta mineral tambahan yang baik untuk tulang. Berhenti sejenak. Bagian berikut ini bersifat kontroversial. Nomor 6 akan terdengar aneh pada awalnya, tetapi tetaplah bersama saya, karena dasar ilmiahnya sangat kuat. Jika menurut Anda menambahkan lemak ke kopi terdengar gila, itu wajar. Namun, dengarkan dulu penjelasannya. Bahan nomor 6 adalah minyak kelapa atau minyak MCT. Ya, saya berbicara tentang menambahkan lemak ke dalam kopi Anda. Ini memang bertentangan dengan banyak nasihat gizi lama, tetapi inilah fakta yang mengubah segalanya. Pertanyaan singkat. Apakah Anda merasa lelah meskipun baru saja makan sesuatu yang manis? Apakah Anda merasa gemetar di antara waktu makan? Jika itu terjadi, penyebabnya adalah sel-sel Anda menjadi kurang efisien dalam menggunakan glukosa sebagai sumber energi setelah usia komplit. Trigliserida rantai menengah yang terdapat dalam minyak kelapa dan dalam bentuk lebih terkonsentrasi pada minyak MCT memberi otot Anda jenis bahan bakar yang sama sekali berbeda yang disebut keton. Berbeda dengan glukosa yang menyebabkan lonjakan dan penurunan energi, keton menyediakan energi yang stabil dan berkelanjutan. Energi ini dapat digunakan otot secara efisien bahkan ketika Anda menua. Inilah alasan mengapa banyak lansia melaporkan energi yang lebih stabil dan kejernihan mental yang lebih baik ketika mereka mulai menambahkan minyak MCT ke kopi. Otak Anda yang menggunakan sekitar 20% energi harian
juga bekerja sangat baik dengan keton. Itulah sebabnya banyak orang merasakan fokus dan ketajaman mental yang meningkat. Harold, 99 tahun dari Chicago, mengalami perubahan ini secara langsung. Setiap pagi sekitar pukul 10:30, ia mulai merasa gemetar dan sulit berkonsentrasi. Ia biasanya meraih donat atau muffin agar bisa bertahan sampai makan siang, tetapi itu justru membuatnya merasa lebih buruk kemudian. Putranya yang bekerja di bidang nutrisi menyarankan Harold menambahkan 1 sendok teh minyak MCT ke kopi paginya. Harold ragu karena tidak ingin kopinya terasa berminyak, tetapi ia cukup putus asa untuk mencoba. Hasilnya mengejutkan dokternya. Penurunan energi pagi hari Harold benar-benar hilang. Ia berhenti menginginkan camilan manis dan dalam 3 bulan berikutnya, ia kehilangan sekitar 5,5 kilogram lemak perut yang membandel tanpa mengubah hal lain dalam pola makannya. Untuk menggunakan minyak MCT dengan efektif, mulailah dengan setengah sendok teh yang dicampur ke dalam kopi panas, lalu tingkatkan secara bertahap hingga 1 sendok makan. Pengadukan atau pengocokan penting karena menciptakan tekstur lembut dan berbusa. Tubuh Anda memerlukan waktu untuk beradaptasi menggunakan keton, jadi konsistensi sangat penting. Beberapa orang mengalami gangguan pencernaan ringan di awal, itulah sebabnya memulai dengan dosis kecil sangat dianjurkan. Sekarang kita sampai pada nomor 5, dan disinilah saya sering mendapat penolakan dari para ahli. Bahan ini jauh lebih sederhana daripada yang Anda bayangkan, tetapi juga salah satu strategi pembentukan otot yang paling sering diabaikan pada lansia. Saya berbicara tentang menambahkan susu atau susu kedelai yang diperkaya ke dalam kopi. Kebanyakan lansia di Amerika mengalami kekurangan protein berkualitas tinggi, terutama di pagi hari, ketika tubuh berada dalam kondisi pemecahan otot setelah puasa semalaman. Lihat lengan Anda sekarang, apakah terlihat lebih kecil dibandingkan 5 tahun lalu? Itulah tanda kekurangan protein yang sedang terjadi. Menambahkan hanya setengah cangkir susu atau susu kedelai ke kopi Anda memberikan sekitar 4 hingga 8 gram protein lengkap. Artinya protein tersebut mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan otot untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan. Bagi lansia, jumlah kecil ini bisa menjadi pembeda antara mempertahankan massa otot dan kehilangannya secara perlahan. Sebagian besar lansia sebenarnya membutuhkan lebih banyak protein daripada orang yang lebih muda untuk mempertahankan massa otot. Namun, mereka justru sering mengonsumsi lebih sedikit protein karena nafsu makan, menurun masalah gigi, atau kekhawatiran biaya. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk kehilangan otot. Dolores, 74 tahun dari San Antonio, mempelajari hal ini dengan cara yang sulit. Ia telah minum kopi hitam selama puluhan tahun, mengira itu pilihan yang lebih sehat karena menghindari kalori. Namun, putrinya yang bekerja sebagai terapis fisik memperhatikan bahwa lengan Dolores semakin kecil dan kekuatan genggamannya menurun. Putrinya menyarankan Dolores menambahkan susu kedelai organik ke kopi. Pagi menjelaskan bahwa protein akan membantu mempertahankan massa otot. Dolores awalnya khawatir dengan kalori tambahan, tetapi setuju untuk mencobanya selama 3 bulan. Perubahannya luar biasa. Dalam 3 bulan, Dolores kembali bisa membuka tutup toples yang keras, membawa tas tanpa bahunya terasa sakit, dan membantu cucunya mengerjakan proyek sekolah yang membutuhkan tangan stabil. Dokternya mengonfirmasi bahwa Dolores benar-benar menambah massa otot tanpa lemak, sesuatu yang jarang terjadi pada wanita seusianya. Kuncinya adalah memilih jenis susu yang tepat. Jika Anda toleran terhadap produk susu utuh organik, memberikan protein berkualitas dan lemak bermanfaat. Jika Anda memilih nabati, pilih susu kedelai yang diperkaya, karena mengandung protein lengkap dan seringkali vitamin serta mineral tambahan yang baik untuk tulang. Sekarang kita masuk ke nomor 4, dan disinilah segalanya menjadi jauh lebih menarik. Jika Anda mengira kolagen hanya untuk keriput dan kecantikan kulit Anda, perlu memahami fakta sebenarnya. Kita berbicara tentang bubuk kolagen, dan ini sama sekali bukan sekadar tren industri kecantikan. Penelitian menunjukkan bahwa kolagen adalah lem struktural yang menyatukan otot, sendi, dan tulang Anda. Ini mungkin mengejutkan.
Setelah usia 60 tahun, produksi kolagen alami tubuh menurun sekitar 1% setiap tahun. Itulah sebabnya sendi mulai terasa kaku otot, lebih tegang, dan pemulihan dari aktivitas sederhana membutuhkan waktu lebih lama. Ketika Anda menambahkan bubuk kolagen ke dalam kopi panas, Anda memberi tubuh asam amino spesifik yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan ikat di seluruh tubuh. Asam amino tersebut meliputi glisinprolin dan hidroksiprolin. Zat-zat ini sangat sulit diperoleh dalam jumlah cukup dari makanan biasa, namun sangat penting untuk kekuatan otot, kesehatan tendon ligamen, dan bahkan tulang. Ini bukan hanya tentang kulit, tetapi tentang struktur dasar yang memungkinkan tubuh Anda bergerak tanpa rasa sakit. Robert, 70 tahun dari Phoenix, menemukan manfaat kolagen secara tidak sengaja. Ia adalah penggemar berkebun, tetapi terpaksa menghentikan hobinya karena nyeri lutut yang membuatnya sulit berlutut dan sakit punggung yang bertahan berhari-hari setelah pekerjaan ringan. Tetangganya, seorang perawat pensiunan, menyarankan agar ia mencoba menambahkan bubuk kolagen ke kopi paginya. Robert skeptis, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain, karena sudah hampir menyerah pada aktivitas yang ia cintai. Perubahannya luar biasa. Setelah 6 minggu, ia kembali berkebun mampu berlutut tanpa rasa sakit, dan bahkan melakukan pekerjaan yang lebih berat daripada beberapa tahun sebelumnya. Ia menggambarkannya seperti sendinya dilumasi dan ototnya diisi ulang. Penelitian mendukung hal ini. Studi dalam International Journal of Sports Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kolagen mengalami peningkatan signifikan pada kenyamanan sendi, pemulihan otot, dan mobilitas secara keseluruhan. Studi lain menemukan bahwa suplementasi kolagen dapat meningkatkan kepadatan tulang pada wanita pasca menopause. Untuk mendapatkan manfaat ini, tambahkan 1 sendok bubuk kolagen tanpa rasa ke kopi panas dan aduk hingga larut. Kolagen hampir tidak memiliki rasa dan mudah larut dalam cairan panas. Kolagen dari sapi yang diberi pakan alami atau kolagen laut dari ikan merupakan pilihan berkualitas tinggi. Sekarang, sebelum Anda berpikir bahwa bahan berikutnya hanya untuk binaragawan, mari kita bahas nomor 3. Ini adalah tambahan yang jarang dipertimbangkan oleh lansia, tetapi mungkin yang paling penting dalam daftar ini. Kita berbicara tentang bubuk protein whey. Banyak orang mengira protein whey hanya untuk atlet muda. Namun, justru setelah usia 60 protein whey menjadi lebih penting. Tubuh Anda mengalami kondisi yang disebut resistensi anabolik. Dalam bahasa sederhana, jumlah protein yang dulu cukup untuk membangun otot, kini hampir tidak memberikan efek yang sama. Protein whey berbeda karena kandungan leusinnya yang sangat tinggi. Leusin adalah asam amino kunci yang berfungsi sebagai pemicu sintesis protein otot. Tanpa leusin yang cukup, tubuh tidak dapat memperbaiki atau membangun serat otot secara optimal. Sebuah studi penting yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition mengikuti 2 kelompok lansia selama 6 bulan. Satu kelompok menambahkan protein whey ke rutinitas harian mereka, sementara kelompok lain tidak mengubah apapun. Kelompok yang mengonsumsi whey menambah rata-rata hampir 2 kg massa otot tanpa lemak, sementara kelompok kontrol justru kehilangan otot. Lebih mengesankan lagi, kelompok whey menunjukkan peningkatan kecepatan berjalan keseimbangan dan kekuatan fungsional. Ini berarti mereka lebih mudah naik tangga, membawa belanjaan, dan mempertahankan kemandirian. Hasil ini berdampak langsung pada kualitas hidup. Helen, 67 tahun dari Minneapolis, merasakan perubahan ini secara nyata. Ia selalu aktif, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, semuanya terasa lebih berat. Tas belanja, keranjang cucian, bahkan tas tangannya sendiri. Lengannya terlihat lebih kecil dan ia mulai menghindari aktivitas yang dulu ia nikmati karena cepat lelah. Putranya, seorang pelatih kebugaran, menyarankan agar Helen menambahkan protein whey tanpa rasa ke kopi pagi. Helen khawatir rasanya akan aneh, tetapi setelah 8 minggu konsisten, lengannya terlihat lebih berisi dan kekuatannya kembali. Ia merasa lebih percaya diri untuk kembali aktif. Kunci utamanya adalah menggunakan whey protein isolate yang lebih mudah dicerna dan diserap. Tambahkan 1 sendok
ke kopi panas dan aduk hingga tercampur rata. Whey isolate juga lebih cocok bagi mereka yang sensitif terhadap laktosa. Kita hampir sampai pada nomor 1, tetapi jangan melewatkan bagian ini. Nomor 2, terlihat kecil namun dampaknya sangat besar, dan kemungkinan besar sudah ada di dapur Anda saat ini. Kita berbicara tentang biji chia, tetapi bukan dengan cara yang biasa digunakan kebanyakan orang. Inilah rahasia yang mengubah segalanya. Kuncinya adalah menggiling biji chia menjadi bubuk halus, lalu mengaduknya ke dalam kopi panas Anda. Dengan cara ini, nutrisi yang terkandung di dalamnya dapat diserap tubuh secara maksimal, bukan hanya melewati sistem pencernaan tanpa dimanfaatkan. Biji chia yang digiling menyediakan kombinasi luar biasa dari protein nabati, asam lemak omega 3, dan serat larut. Bagi lansia kombinasi ini seperti jackpot nutrisi. Protein membantu mempertahankan massa otot. Omega 3 membantu menurunkan peradangan kronis di seluruh tubuh. Serat membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang membuat biji chia sangat istimewa untuk kesehatan otot adalah kandungan 9 asam amino esensialnya, menjadikannya sumber protein lengkap yang mudah dicerna bahkan bagi lansia dengan perut sensitif. Omega 3 di dalamnya membantu menekan peradangan kronis yang mempercepat kerusakan otot, sementara serat membantu tubuh menyerap nutrisi lain dengan lebih efisien. George, 71 tahun dari Seattle, menemukan manfaat biji chia giling saat ia menghadapi berbagai masalah kesehatan sekaligus. Pencernaannya, buruk sendinya kaku hampir setiap hari, dan tingkat energinya sangat rendah hingga ia perlu tidur siang 2 kali sehari hanya untuk bertahan. Putrinya yang mempelajari ilmu gizi menyarankan agar George menggiling biji chia dan menambahkannya ke kopi pagi. George ragu, mengira rasanya akan aneh, tetapi ia bersedia mencoba karena merasa tidak ada pilihan lain. Perubahannya sangat terasa. Dalam 2 minggu pencernaannya membaik secara signifikan. Kekakuan sendinya berkurang dan energinya menjadi jauh lebih stabil sepanjang hari. Setelah 3 bulan, dokternya terkejut melihat penurunan penanda peradangan dan peningkatan vitalitas secara keseluruhan. George menggambarkan pengalamannya seperti mendapatkan penyetelan ulang total pada tubuhnya. Tidurnya lebih nyenyak, kejernihan mental meningkat, dan ia tidak lagi membutuhkan tidur siang-sore yang sebelumnya menjadi rutinitas harian. Untuk menggunakan biji chia secara efektif, giling sekitar 2 sendok makan biji chia menggunakan penggiling kopi hingga menjadi bubuk halus. Simpan bubuk ini di lemari es dan tambahkan 1 sendok teh ke kopi panas setiap pagi. Bubuk ini mudah larut dan memberikan rasa kacang yang ringan dan menyenangkan. Giling ulang setiap minggu untuk menjaga kualitas omega 3 karena lemak ini dapat rusak jika terlalu lama terpapar udara. Bubuk chia siap pakai memang tersedia, tetapi versi segar selalu memberikan manfaat nutrisi terbaik. Namun tunggu sampai Anda mengetahui apa yang dapat dilakukan bahan nomor 1. Jika biji chia terdengar kuat, bahan berikut ini benar-benar akan mengejutkan Anda. Inilah bahan nomor 1 tambahan yang mampu mengubah kesehatan otot Anda secara dramatis. Peneliti Harvard menemukan bahwa bahan ini meningkatkan kekuatan otot lebih dari 40% pada lansia. Namun, kurang dari 3% orang Amerika mengetahui manfaatnya untuk pembentukan otot. Bahan tersebut adalah kunyit yang dikombinasikan dengan lada hitam. Kombinasi ini begitu kuat sehingga seharusnya dianggap sebagai kebutuhan penting bagi siapapun di atas usia 60. Inilah alasannya. Tubuh hampir tidak dapat menyerap kurkumin senyawa aktif dalam kunyit jika dikonsumsi sendiri. Namun, dengan menambahkan sedikit lada hitam, daya serapnya dapat meningkat hingga 2000%. Hal ini sangat penting bagi kesehatan otot karena peradangan kronis adalah penghancur otot yang tersembunyi seiring bertambahnya usia. Peradangan mengganggu sintesis protein otot, mempercepat pemecahan jaringan otot, dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik. Kurkumin bekerja langsung pada tingkat sel untuk menekan sinyal yang memerintahkan tubuh memecah jaringan otot. Manfaatnya tidak berhenti di situ. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan produksi brain-derived neurotrophic factor protein yang membantu menjaga koneksi saraf antara otak dan otot.
Artinya, koordinasi lebih baik, refleks lebih cepat, dan kontrol otot yang lebih stabil. Ako, 73 tahun dari Los Angeles, merasakan manfaat luar biasa dari kombinasi ini ketika nyeri lutut kronis hampir menghentikan jalan kaki hariannya. Ia telah mencoba berbagai obat resep dan suplemen mahal tanpa hasil jangka panjang. Dokternya menyebutkan kunyit bisa membantu, tetapi memperingatkan bahwa penyerapannya rendah. Setelah melakukan riset sendiri, aku mulai menambahkan setengah sendok teh kunyit dan sejumput lada hitam ke kopi paginya. Dalam 4 minggu, nyeri lututnya berkurang drastis. 6 bulan kemudian, ia bukan hanya berjalan tanpa rasa sakit, tetapi juga mulai mendaki jalur alam setiap akhir pekan bersama kelompoknya. Penelitian mendukung hal ini. Studi dalam Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kurkumin dengan lada hitam mengalami peningkatan signifikan pada kekuatan otot, fleksibilitas sendi, dan fungsi fisik secara keseluruhan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kombinasi kunyit dan lada hitam ini, tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit berkualitas tinggi dan sejumput kecil lada hitam ke dalam kopi panas Anda setiap pagi. Panas membantu melepaskan kurkumin, sementara lada hitam memastikan tubuh Anda benar-benar dapat menyerapnya. Jika rasa awalnya terasa terlalu kuat, mulailah dengan 1/4 sendok teh dan tingkatkan secara bertahap. Beberapa orang menambahkan sedikit madu atau sirup maple untuk menyeimbangkan rasa tanah dari kunyit. Sekarang mari kita bahas bagaimana menggabungkan semua ini secara praktis. Anda tidak perlu menambahkan ke-8 bahan sekaligus sejak hari pertama. Simpan panduan ini karena Anda akan ingin merujuknya kembali. Untuk pemula, mulailah dengan kombinasi dasar kayu manis Ceylon susu atau susu kedelai serta kunyit dengan lada hitam. Kombinasi ini sudah memberikan stabilisasi gula darah protein berkualitas tinggi dan efek antiinflamasi yang kuat. Setelah 2 minggu, tambahkan bubuk kolagen untuk mendukung sendi dan jaringan ikat. 2 minggu berikutnya, Anda bisa memilih untuk menambahkan bubuk kakao tanpa gula untuk sirkulasi yang lebih baik atau minyak MCT untuk energi yang lebih stabil tergantung tujuan utama Anda. Rutinitas lanjutan mencakup ke-8 bahan dan menghasilkan apa yang saya sebut kopi pemulih otot terbaik. Berikut resep lengkapnya. Mulailah dengan sekitar 240 ml kopi panas berkualitas baik. Tambahkan setengah sendok teh kayu manis, Ceylon 1 sendok makan bubuk kakao tanpa gula, 1 sendok teh minyak MCT, setengah cangkir susu organik atau susu kedelai yang diperkaya 1 sendok bubuk kolagen, tanpa rasa 1 sendok whey protein isolate, 1 sendok teh bubuk biji chia, setengah sendok teh kunyit, dan sejumput lada hitam. Aduk atau blender semua bahan hingga tercampur rata menggunakan pengocok susu atau blender kecil. Hasilnya adalah minuman lembut dan nikmat yang rasanya menyerupai latte mocha sehat, tetapi bekerja seperti obat untuk otot Anda. Waktu konsumsi juga penting. Minumlah kopi ini di pagi hari saat perut kosong untuk penyerapan maksimal. Tunggulah setidaknya 30 menit sebelum makan apapun agar tubuh dapat memproses dan menyerap nutrisi dengan optimal. Dalam minggu pertama, banyak orang merasakan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Pada minggu kedua, kekakuan sendi berkurang dan kualitas tidur membaik. Pada minggu keempat, aktivitas harian terasa lebih ringan, dan pada minggu ke-8 perubahan bisa benar-benar terasa. Ingat kembali kisah Margaret dari Scottsdale yang dulu hampir tidak mampu mengangkat keranjang cucian. Kini, ia menjadi relawan di penampungan hewan lokal dan mampu mengangkat karung makanan anjing dengan mudah. Robert dari Denver kembali menekuni pertukangan kayu dan mengajar kelas di pusat komunitas. Helen dari Minneapolis baru-baru ini mengirim foto dirinya membawa semua belanjaan dalam 1 kali jalan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun mungkin kisah paling menginspirasi datang dari Frank Dlapalusadatu, tahun dari Boston. Saat memulai rutinitas ini, ia menggunakan alat bantu jalan dan keluarganya bersiap memindahkannya ke fasilitas perawatan karena ia tidak lagi aman tinggal sendiri. 8 bulan kemudian, Frank berjalan tanpa bantuan
dan menjadi relawan di bank makanan lokal membantu membongkar kiriman dan menyusun rak. Dokternya menyebut pemulihan ini sebagai salah satu yang paling luar biasa dalam karirnya. Ini bukan kisah terisolasi. Ini menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika tubuh diberi nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat dalam kombinasi yang tepat. Otot Anda memiliki kapasitas luar biasa untuk membangun kembali dan menguat bahkan di usia 70-an, 80-an, dan seterusnya. Namun ada hal penting yang perlu Anda pahami. Ini bukan tentang memutar waktu atau mencoba kembali ke usia 20. Ini tentang mengoptimalkan tahun-tahun yang ada di depan Anda. Ini tentang mempertahankan kemandirian, menikmati hobi, dan memiliki energi untuk menciptakan kenangan baru bersama orang-orang yang Anda cintai. Setiap pagi ketika Anda menyiapkan kopi ini, Anda membuat pilihan. Anda memilih kekuatan daripada kelemahan, kemandirian daripada ketergantungan, vitalitas daripada kemunduran. Anda memilih untuk mengambil kendali atas proses penuaan Anda. Sebelum kita menutup, ada peringatan penting. Informasi ini bersifat edukatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis. Setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang unik. Konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum membuat perubahan besar pada pola makan, terutama jika Anda mengonsumsi obat atau memiliki kondisi medis tertentu. Beberapa bahan dapat berinteraksi dengan obat tertentu seperti kunyit dengan pengencer darah atau kayu manis dengan pengaturan gula darah. Selain itu, meskipun bahan-bahan ini umumnya aman bagi kebanyakan orang, sebagian individu dapat mengalami gangguan pencernaan ringan atau reaksi tertentu. Karena itu, selalu mulai dengan jumlah kecil dan tingkatkan secara bertahap seiring tubuh Anda beradaptasi. Jika Anda merasakan gejala yang tidak biasa, hentikan penggunaan dan segera konsultasikan dengan tenaga medis yang kompeten. Ingatlah satu hal penting, bertambah tua tidak harus berarti menjadi lebih lemah. Dengan pengetahuan yang tepat dan kebiasaan harian yang benar, Anda bisa bangun setiap pagi dengan perasaan lebih kuat, lebih berenergi, dan lebih mampu dibandingkan hari sebelumnya. Kopi pagi Anda bisa menjadi pemicu kemunduran atau justru menjadi alat untuk membangun masa depan Anda. Pilihannya sepenuhnya ada di tangan Anda. Kini saya ingin mendengar dari Anda. Dari 8 bahan yang telah dibahas, mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda berencana mencoba resep kopi, pemulih otot lengkap, atau akan memulai dengan beberapa bahan saja terlebih dahulu? Setiap langkah kecil tetap berarti. Jika informasi ini terasa bermanfaat dan berpotensi mengubah kualitas hidup Anda, lakukan beberapa hal sederhana. Simpan panduan ini agar mudah Anda temukan kembali. Bagikan dengan seseorang berusia di atas 60 tahun yang Anda sayangi dan ingin tetap kuat serta mandiri. Informasi yang tepat pada waktu yang tepat bisa membantu seseorang mempertahankan kemandiriannya lebih lama. Banyak orang yang telah mencoba pendekatan ini melaporkan perubahan nyata bukan hanya pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kepercayaan diri dan semangat hidup mereka. Ketika tubuh terasa lebih kuat, pikiran pun ikut berubah. Aktivitas yang dulu terasa berat kembali terasa mungkin. Tugas sehari-hari tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan bagian normal dari hidup yang bisa dijalani dengan percaya diri. Apa yang Anda harapkan jika kekuatan Anda kembali meningkat? Apakah Anda ingin kembali menekuni hobi lama, bepergian tanpa rasa khawatir, atau sekadar mampu menjalani hari tanpa cepat lelah? Semua itu adalah tujuan yang masuk akal dan semuanya dimulai dari keputusan kecil yang Anda buat setiap hari. Rutinitas pagi seringkali diremehkan, padahal di sanalah fondasi kesehatan jangka panjang dibangun. Dengan memberikan nutrisi yang tepat di awal hari, Anda memberi sinyal pada tubuh bahwa ia harus membangun bukan merusak. Bahwa ia harus memperbaiki bukan menyerah. Pesan ini sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Sekali lagi, ini bukan solusi instan atau janji keajaiban dalam semalam. Ini adalah pendekatan bertahap yang menghormati cara kerja alami tubuh. Dengan waktu kesabaran dan konsistensi perubahan yang tampak kecil,
dapat berkembang menjadi hasil yang signifikan. Jika Anda memutuskan untuk memulai besok pagi, lakukan dengan kesadaran penuh. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Catat perubahan energi, kekuatan, dan kenyamanan sendi dari minggu ke minggu. Banyak orang terkejut melihat seberapa cepat tubuh mereka mampu beradaptasi ketika diberi dukungan yang tepat. Dan jangan lupa, perjalanan ini bersifat pribadi. Tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuan Anda sendiri sekecil apapun itu. Setiap peningkatan adalah tanda bahwa tubuh Anda masih memiliki potensi besar untuk pulih dan berkembang. Sebelum benar-benar menutup, izinkan saya menegaskan kembali satu pesan utama. Kekuatan tidak hanya milik orang muda. Kekuatan adalah hasil dari perawatan yang tepat, kebiasaan yang konsisten, dan keputusan sadar untuk menjaga tubuh sebaik mungkin di setiap tahap kehidupan. Jika Anda berkomitmen untuk memulai dan ingin merasa lebih kuat esok hari dibandingkan hari ini, pegang keputusan itu dengan serius. Jadikan kebiasaan pagi Anda sebagai investasi jangka panjang untuk kemandirian kesehatan dan kualitas hidup Anda. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Jaga diri Anda, dengarkan tubuh Anda, dan teruslah membuat pilihan yang mendukung kekuatan serta vitalitas Anda di usia berapapun.